Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kiai Haji Ali Badri. Kita akan membahas bocornya rekaman voice note WhatsApp antara Kiai Haji Ali Badri dengan Gus Ali perihal polemik nasab, yang mana voice note ini ditujukan kepada para habaib, ditujukan kepada Rabithah Alawiyah, terkhusus Habib Taufik Assegaf. Apa yang bisa kita tangkap dari kejadian ini? Ternyata ini fenomena umum, fenomena yang dirasakan oleh masyarakat, apa yang diterka oleh masyarakat, apa yang membuat masyarakat muak dengan semua ini terangkum dalam dialog ini. Barangkali banyak habaib yang nggak tahu, itu ceritakan saya. Rabithah Alawi itu salahnya besar sama anak saya. Anak dikeroyok sama habaib dulu sampai rapat di Dalwa, rapat yang kedua di Habib Taufik, dan akhirnya mereka waktu itu bilang ya sudah damai. Ternyata enggak, mereka masih mendesak Sofwa supaya dikeluarkan saya. Anak dikeluarkan dari alumni dan anak dia minta mengalah karena alumni nggak mau ribet. Habaib itu sudah keterlaluan saya. Anak kurang sabar gimana? Anak hanya minta Rabithah Alawi minta maaf sama anak, sama kiai-kiai yang dulu bergabung sama anak. Itu aja. Anak bantu selesai masalah ini. Coba dari awal Rabithah Alawi itu minta maaf sama anak, kemudian minta tolong. Enggak, udah keluar dari dulu dah. Imat selesai dari dulu. Dari awal anak nggak terlibat kajian imat itu. Begitu muncul ribut, anak cari imat itu, anak bilang awas jangan sampai membatalkan nasab Alawi. Dia bilang iya waktu itu, iya nggak membatalkan, cuma wajah kajian gitu kan. Sampai 2 kali anak bilang begitu ke imat dan bilang iya. Dan ketika itu anak mikir masa Rabithah Alawi nggak ingat sama anak kan? Anak sudah pernah ngomong santai dengan Habib Taufik, masa Habib Taufik nggak ingat sama anak, kemudian hubungin Ali Badri gimana? Barangkali Ali Badri bisa bantu mendamaikan keributan ini. Ana nunggu sampai berbulan-bulan, nunggu sampai ana nulis serial di Facebook sampai hatam itu. Ana nunggu mana Rabithah kalau nggak ada yang nungguin ana saya. Coba ada yang nungguin ana, ngajak ketemu ngobrol gimana kita damaikan ini keluarga. Walaupun yang ribut itu bukan kelompok ana ya, bukan anak buah anak. Ini kan anak punya pengaruh di keluarga Islam gitu loh. Lah kok Rabithah kok kayaknya sedikit pun nggak ada niat untuk nyari anak, untuk ngajak damai, ngajak kerjasama, minta tolong untuk apa gitu. Saat ini dari awal Taufik nyari anak, kemudian ngomong baik-baik, anak bisa pengaruhi iman. Tapi Abi Taufik malah ngomong ini jangkrik lah, kerutu-kerutu, tambah jengkel iman. Akhirnya mungkin karena jengkel kan disikapi seperti itu oleh Taufik, iman marah, jengkel, dan kelompok-kelompoknya yang lain jengkel, akhirnya tidak lagi mau mendengarkan nasihat anak dari awal sudah bilang jangan batalkan. Akhirnya mereka langsung batalkan nasab Alawi. Tak telepon nggak diangkat, talian nggak dibalas. Ya sudah, anak sudah nggak bisa ngontrol mereka. Ini upaya anak untuk bantu habaib supaya masalahnya selesai, kelar. Karena kalau nggak kelar nanti habaib akan mendapatkan cacian, akan nggak tahu sampai kapan. Dan harus diketahui ya mereka. Sekarang orang-orang sudah mulai mundur menjadi muhibbin itu. Kalau berterusan berpengaruh ini ke mereka. Ini bahasa sederhananya. Jadi perlu kita ketahui bahwa Rabithah Alawiyah, para habaib, terkhusus Habib Taufik, itu seharusnya faham bahwa kedudukan mereka sebagai cucu Nabi, sebagai dzurriyyah Nabi, bukanlah paten, bukanlah sebuah kepastian, bukanlah sebuah
SK yang 100% murni tidak bisa diganggu gugat. Jadi selama ini para habaib di masa ini memahami bahwa status dzurriyyah Rasul itu sebagai sesuatu yang pasti dan semua orang akan percaya, sami'na wa ata'na, begitulah. Mereka tidak sedikit pun berspekulasi atau mengantisipasi bagaimana kalau seandainya ada orang yang tidak percaya. Mereka terlena oleh sanjungan, terlena oleh kekuasaan, terlena oleh kemuliaan yang selama ini didapatkan bahkan sejak para leluhurnya. Sehingga apa yang muncul? Yang muncul adalah rasa sombong, rasa takabur, tinggi hati, dan tidak ada yang bakal berani. Walaupun mereka tidak pernah merasakannya karena sudah kebal tadi itu. Jadi orang-orang kaya misalnya itu merasa dalam setiap ucapannya, tindakannya, cara hidupnya biasa-biasa saja. Tetapi bagi orang miskin atau bagi orang umum ada tersirat pamernya, ada tersirat tinggi hatinya. Begitu juga dengan orang alim, dalam kehidupan sehari-hari bagi dia biasa saja. Tetapi bagi orang bodoh, orang awam, dia akan terlihat ingin memamerkan keilmuannya, ingin terlihat lebih alim, terlihat aku hebat. Itu sangat tipis bedanya. Maka penyakit kesombongan ini sangat dibenci oleh Allah, sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti iblis yang begitu baiknya, begitu pintarnya, begitu cerdasnya, begitu nurutnya sama Allah waktu itu, tetapi dengan sedikit penyakit kesombongan maka jatuhlah dia, terusirlah dia, dimurkai dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tenggelamnya kapal Rabithah ini adalah buah dari kesombongan itu. Kita lihat bagaimana di awal-awal polemik Habib Taufik dengan sombongnya, dengan angkuhnya menganggap orang-orang yang berbicara nasab, orang-orang yang mempertanyakan nasab diumpamakan seperti kentut. Dasar kentut, tidak ada artinya, tidak ada gunanya, hanya mengganggu saja. Pada kesempatan lain dia mengatakan seperti jangkrik dikasih mic. Orangnya kecil, suaranya aja yang besar. Masih mengecilkan, menganggap remeh, menyombongkan diri. Masya Allah. Allah tidak suka. Sementara dia berpijak pada kedudukan nasab yang lemah. Apa lemahnya? Pertama, hanya berbasis kepercayaan, husnudzon wa syuhrah wal istifadhah. Sudah dibahas pada video sebelumnya. Hanya berbasis husnudzon, berbaik sangka, dan karena sudah tenar. Itu kan selemah-lemah pijakan. Ketika orang sudah tidak berbaik sangka lagi, sudah tidak suka lagi dengan perilaku habaib, maka rungkatlah, runtuhlah. Kemudian basis lemah yang kedua, secara kajian teori, pustaka, buku-buku nasab, buku hikayat, buku sejarah, manuskrip, nasabnya pun lemah. Jadi dari dua basis lemah ini kemudian Habib Taufik Assegaf, Rabithah Alawiyah, para habaib menyombongkan diri. Ambiar jadinya. Orang tuh kalau mau menyombongkan diri sudah pantas, sudah kuat. Seperti misal Megawati Soekarno Putri menyombongkan diri sebagai putrinya Bung Karno, itu kuat. Tidak ada satu pihak pun yang bisa mengganggu, membatalkan posisinya sebagai anak Bung Karno. Boleh dia berkuat. Tetapi Rabithah Alawiyah, para habaib menyombongkan diri dari sebuah status yang diragukan, maka sangat mudah dipatahkan. Maka dengan kesombongan yang ada ini terbukti oleh Kiai Haji Ali Badri, diberi masukan pun kagak ngaruh, kagak ngefek. Malah
terus memproduksi ucapan-ucapan yang membuat muak banyak orang, yang bernada sinis, bernada kesombongan, bernada tuduhan, bernada framing di awal-awal. Dalam hal ini saya sepakat dengan Kiai Haji Ali Badri bahwa kalau saja misalnya para habaib ini tiarap, langsung bertobat, langsung memperbaiki akhlak, langsung menegur Habib Bahar, menegur Habib Rizik, langsung menegur Habib Taufik, ada rapat khusus Rabithah Alawiyah, ada permintaan maaf, ada rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang mempertanyakan nasab, saya kira mungkin bisa saja polemik nasab ini berakhir dan orang kembali kepada husnudzon wa syuhrah wal istifadhah, termasuk Kiai Haji Imaduddin sekalipun. Ini sudah dibahas pula dalam video sebelumnya yang berjudul kuncinya ada pada Kiai Imaduddin dan kawan-kawan. Tetapi apa yang dilakukan para habaib ini jauh dari watak rendah hati, tawadhu, meminta maaf, menganggap setara, dan sifat-sifat merendah lainnya. Sudah fakta Rabithah Alawiyah dan banyak oknum habaib itu sejak dulu itu menghina ana, menghina lembaga Al-Madkhan, menghina banyak kiai-kiai yang gabung sama ana. Itu sudah banyak orang tahu. Kalau ana bersikap selalu memaafkan, selalu ngalah, ana dianggap bodoh sama mereka. Banyak orang-orang itu termasuk keluarga Wali Songo yang aku bodoh. Sudah digituin sama Mbak Alawi, masih aja memaafkan, masih aja kalem. Makanya ana tuh pengen Rabithah Alawiyah secara terbuka meminta maaf. Anggaplah nanti tak carikan apa skenario lah yang sekiranya nggak terlalu malu lah Rabithah Alawiyah. Intinya minta maaf, menyesal karena dulu terjadi hal yang tidak baik antara Rabithah Alawiyah dengan Rabithah Al-Madkhan dengan anak kan. Udah, dengan begitu anak punya alasan kepada mereka, kepada yang jengkel-jengkel ini punya alasan. Sudahlah, mereka sudah menyadari kesalahan, sudah minta maaf, sudah kita baik-baik saja, lupakan masalah begitu. Tapi kalau nggak pernah ada minta maaf dari Rabithah Alawiyah, kita terus minta anak terus anggaplah mengalah, anak dibilang bodoh sama mereka. Maka inilah kemudian yang mungkin saja jalan Allah untuk meruntuhkan mereka. Jadi dibisikin oleh iblis pada mereka itu tinggi hati, kesombongan. Muncullah kata-kata jangkrik, kata-kata curut, kata-kata kentut, kata-kata kebo, kata-kata kadal, dan lain-lain yang kesemuanya semakin melebarkan jalan menuju kehancuran. Jadi bagaimana sekarang ini? Sekarang ini Rabithah Alawiyah sudah terbakar. Atau kalau kapal laut dia sudah setengah tenggelam. Kenapa rupanya sampai setengah tenggelam? Karena ada yang melubangi dari dalam. Siapa yang melubanginya? Kalau kita perhatikan Habib Taufik, Habib Bahar, Habib Rizik, dan Habib-Habib arogan lainnya. Mereka melubangi kapal ini, tetapi tidak pernah ada tindakan dari Habib-Habib lainnya yang merasa lurus, yang tawadhu, yang soleh, tidak ada. Justru melindungi, justru membiarkan. Maka ini persis seperti hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa orang-orang ini berpikiran pendek dengan tidak mau usaha sedikit, tidak mau merendah, tidak mau capek, tidak mau tawadhu, akhirnya bersikap arogan. Itulah disebut membocori atau melubangi kapal. Dan terhadap tindakan melubangi kapal ini di bagian bawah ini, Habib-Habib yang lainnya diam dan malah menyetujuinya. Kan nggak masuk akal, odob namanya, bodoh. Itulah yang terjadi. Jadi tenggelamnya kapal Rabithah ini adalah hasil daripada keteledoran bersama. Yang satu melubangi kapal, yang satu membiarkan. Ya sudah, tenggelam semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka upaya-upaya Kiai Haji Ali Badri yang merupakan penengah
karena beliau ini mertuanya adalah Habib dan beliau dari Wali Songo, maka wajar berlaku sebagai penengah dalam posisinya itu. Tetapi beliau pun sudah menyerah dengan watak asli dari para habaib ini yang merasa tinggi hati, angkuh, sombong, dan menantang-nantang. Sebagai ikonnya adalah Habib Bahar itu. Itulah gambaran semuanya. Maka bocornya voice note ini atau rekaman ini adalah gambaran angkuhnya para habaib sekaligus gambaran rapuhnya para habaib. Jadi kita tinggal menunggu saja. Dan para muhibbin tolong dipersiapkan sekocinya. Sekiranya kapal ini akan tenggelam, Anda tidak ikut tenggelam. Dan menurut Kiai Haji Ali Badri, para muhibbin sudah berangsur-angsur menjauh dan mereka tidak percaya lagi. Itulah skenario Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.